Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kau berada, mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah selalu mengambil pahala. Amin ya rabbal alamin. 10 tanda, ada 10 tanda dekatnya hari kiamat. Jadi hari kiamat itu dekat, hari kiamat sudah hampir tiba. Kalau 10 tanda ini sudah ada, kalau 10 tanda ini sudah kita jumpai. Ada 10 tanda atau 10 macam yang bisa kita simak, yang bisa kita ingat. Maka 10 tanda ini akan memberikan pembelajaran kepada kita, dan hari kiamat akan sudah dekat, akan semakin dekat. Nah, apa saja sahabat? Yang pertama, 1. Semakin maraknya kebodohan dalam masyarakat. Dulu asal muasalnya dunia ini jahlun, bodoh. Dimulai dari zamannya Kanjeng Nabi itu bodoh. Kenapa kok bodoh? Yang pertama, zamannya Kanjeng Nabi itu juga ada kalau yang berjenis kelamin perempuan itu dikubur hidup-hidup, bahkan dibunuh. Ada yang dikubur hidup-hidup, tidak mau ada perempuan hidup ketika itu. Yang boleh itu laki-laki, karena laki-laki untuk berperang. Logikanya, kalau semua perempuan dibunuh, akhirnya kan tidak yang melahirkan, maka laki-laki pun tidak ada dan berkurang. Ini kan suatu pola pikir yang bodoh, suatu pola pikir yang bodoh. Jadi ini yang membuat asal muasalnya dulu dimulai dari zaman kebodohan. Nah, karena ketika kita sudah terjadi seperti ini, dan zaman kebodohan ini akan kembali, inilah tanda-tanda yang akan hari kiamat tiba. Itu yang pertama, sahabat. Yang nomor 2, maraknya riba. Ya, nomor 2, maraknya riba. Riba itu apa, sahabat? Riba itu adalah mengurangi timbangan. Ya, menimbang 2 kilo, tapi di timbangannya 2 kilo pas sudah. Tidak ada pengurangan, di timbangannya itu tidak ada pengurangan. Di timbangannya itu tidak ada pengurangan. Pas, ya, tidak ada pengurangan. Tapi ketika sudah ditakar kembali, ketika nyampe rumah itu kurang. Nah, dari mana kok bisa seperti itu? Ceritanya bagaimana? Ceritanya ketika ditimbang itu ada dikasih paku, ya, dikasih kawat, dikasih besi, akhirnya lebih berat sebilah. Nah, itu mengurangi mencuri atau mengurangi timbangan dengan cara yang seperti itu. Padahal itu kan mencuri, walaupun caranya itu kan tidak mencuri. Itu namanya riba. Kalau sudah terjadi seperti riba seperti itu, maka juga dekat terjadinya hari kiamat. Hati-hati sahabat, harus kita ingat-ingat, jangan sampai kita melakukan riba. Riba itu dosa besar. Ya, itu nomor 2. Nah, sekarang nomor 3, wanita. Nomor 3 ya, wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita berpakaian tapi telanjang. Coba kita tengok ya di snack video, di TikTok, snack video. Di snack video itu ada tayangan live. Live itu kalau yang nonton banyak dikirimi stiker, apalagi stikernya berkoin ya, itu dapat uang. Yang show itu dapat uang, dapat duit karena ada koin masuk. Dan di snack video itu yang paling banyak penontonnya pasti perempuan-perempuan yang tidak pakai kerudung, perempuan-perempuan yang kayaknya saat ini dada di atas tidak dilihat. Ya, saya barusan saja lihat di snack video itu, saya cek, ya Allah, ini hanya gara-gara duit kan, hanya gara-gara koin sampai melepas pakaian seperti itu. Ini hal yang fatal, sahabat. Ini hal yang fatal. Karena apapun tujuan kita, kalau kita melanggar aturan syariat, itu dosa akan menjadi amal jariah yang negatif, yang terus mengalir. Misalnya ada video ya yang telanjang seperti itu, terus kita mati, sedangkan video yang telanjang itu tetap ada di video kita, tetap ada ya.
tetap ada nggak dilihat oleh orang. Itu juga akan menjadi dosanya, akan mengalir kepada orang yang mati itu. Ya, yang orang panjang kepada orang yang sudah mati, tetap mengalir itu sahabat. Padahal sampean cuma tujuannya hanya mencari cuan. Ini hal yang fatal. Sama dengan video ini. Video ini kelak ya, ketika saya sudah mati, video ini juga pasti masih ada dan akan terus menyebar kebaikan. Karena video-video yang ada ini banyak berbentuk dakwah, berbentuk saling mengingatkan. Walaupun saya sendiri tidak sebaik, masih belum tentu lebih baik daripada jenengan semua, tapi saya niat berbagi saja. Bisa saja yang mendengar lebih baik daripada saya. Saya bukan orang yang baik, tapi paling tidak saya bisa berbagi. Bisa berbagi apa yang saya tahu dan menyampaikan sesuai syariat yang ada. Itu sesuai Al-Qur'an, Sunnah. Walaupun saya juga banyak salah, mohon maaf. Saya mohon sekali lagi bukan menggurui, tapi ini hanya bentuk berbagi saja, bentuk dakwah saja. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau salah, mohon dikasih saran dan lain-lain. Kami siap menerima, karena kami siap kritikan yang membangun. Tidak ada orang yang tidak salah, pasti semua punya salah dan dosa. Maka dari itu kami siap menerima saran, evaluasi. Yang penting sarannya saran yang membangun. Itu ya, yang nomor 3. Nomor 4, berakhirnya kehidupan seorang meninggal secara mendadak. Nomor 4 itu ada orang-orang matinya mendadak. Sekarang sudah hampir ya, banyak yang mati mendadak. Tapi biasanya kalau orang mati mendadak itu kayak ada penyakit autoimun. Ya, hari ini kena penyakit, nanti malam mati. Itu kan mati mendadak. Terus nomor 5, banyaknya perdagangan. Jadi banyak dagang di mana-mana, banyak perdagangan. Nomor 6, banyaknya bencana alam. Hari ini ada barusan tadi malam ada bencana di Maluku ya. Ini kalau ini sekarang musim kemarau, kalau musim hujan pasti akan lebih banyak gempa-gempa. Hati-hati sahabat ya, dimanapun jenengan berada, hati-hati jangan sampai kita akan kena gempa ataupun kita menghindari. Caranya bagaimana? Setiap saat, setiap sholat, setiap sujud, teruslah meminta kepada Allah supaya mati dengan cara husnul khotimah dan dijauhkan dari mara bahaya gempa dan lain-lain. Kalau gempa tidak ada istilah bagusnya bangunan, semuanya akan roboh dan semuanya akan hancur. Hati-hati sahabat ya, mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus yang nomor 7, masjid dijadikan tempat wisata. Masjid dijadikan tempat wisata. Kalau daerah saya di sini ya. Kalau daerah saya itu kalau ketika membangun masjid, ketika membangun mushola itu biasanya ramai, bergotong royong, cari duit supaya masjidnya bagus, supaya fasilitas masjid untuk sholat itu bagus. Tapi ketika masjidnya sudah bagus, sudah jadi, sudah saya cari amal itu, maka yang terjadi itu yang menempati sholat tidak ada. Kadang sholat 5 waktu pun kadang sepi, bahkan pernah tidak ada sholat zuhur. Nah, ini hal yang fatal sahabat ya. Hal yang bisa kita evaluasi kita di sini sendiri. Masjidnya bagus, tapi yang mau sholat tidak ada. Di Spanyol dulu ya, Islamnya itu Islam luar biasa itu dulu ada di Spanyol. Ketika itu yang bernama Andalusia. Dulu asal-muasalnya Spanyol itu namanya Andalusia. Andalusia itu kota Islam yang sangat tertib, yang sangat maju. Ketika itu akhirnya perang kalah, ketika perang salib. Ketika itu perang salib itu semua Islam dibantai, dibunuh. Akhirnya semua kitab, semua pelajaran fikih yang ada ketika itu dibakar. Sebagian juga yang penting dibawa ke negara ke Eropa Barat, Amerika dan lain-lain. Nah, sekarang di Spanyol itu masjid juga ada, berdiri dengan megah, bagus, tapi bukan untuk ditempati sholat, tapi ditempati pariwisata, foto-foto ya. Kenapa? Karena Islamnya sudah habis di sana, berganti agama Kristen. Bernama Spanyol. Kotanya kota Real Madrid, kota Barcelona. Walaupun saya sendiri suka bola Barcelona. Ya.
Terus 8, berdekatannya pasar-pasar. Pasar-pasar hari ini sudah banyak. Maksudnya kenapa kok pasar itu bisa menyebabkan hari kiamat? Karena tempat yang paling banyak itu, tempat yang paling disukai setan itu tempatnya pasar. Kenapa kok disukai setan? Karena pasar itu kan apa? Pasar sama gedung, kamar mandi itu tempat yang paling favorit untuk setan-setan. Makanya hati-hati, jangan ketika di jeding utamakan kaki kiri, ketika keluar utamakan kanan, dan setiap langkah gerakan awali dengan baca basmalah, baca bismillah, baca astagfirullah, biar kita terhindar dari setan. Sedangkan di pasar pun juga begitu. Di pasar tuh banyak riba, banyak orang menipu, ya, banyak orang yang tidak jujur dengan pandangan. Makanya tempat-tempat yang paling favorit itu setan itu ada di pasar. Hati-hati sahabat ya. Nomor 9, istri mengikuti suami berjualan. Istri mengikuti suami berjualan. Apalagi istri kadang dikerjakan. Sekarang susah zaman modern, banyak perempuan-perempuan yang punya pola pikir untuk bekerja. Padahal inti dari kewajiban dalam rumah tangga itu suami. Istri tidak usah bekerja, cukup memberikan pengasuhan kepada anak, memasakkan suami, dan menjaga rumah. Nah, sedangkan cari nafkah itu suami. Tapi tidak apa-apa, cuma ini sudah memberikan hal-hal yang tidak baik. Artinya jangan sampai pernah para suami itu memberikan perlakuan khusus untuk memperkerjakan para istri. Jangan. Istri tugasnya di rumah, suami tugasnya mencari nafkah. Suami itu berumah tangga, punya istri itu menafkahi dohiran wa batinan pada para istri. Apanya? Papannya, ya pangannya, terus pakaiannya. Terus nomor 10, bebasnya perzinahan. Zina hari ini sudah bebas, banyak pergaulan bebas di mana-mana, sudah marak, bahkan sangat mudah. Kadang kalau ke tempat pelacur hanya modal 50.000, hanya modal 100.000 sudah bisa menikmati tubuhnya seorang perempuan. Tapi hati-hati sahabat ya. Siapa yang berzina 40 tahun tidak diterima dalam segala amal ibadahnya. 40 tahun tidak diterima segala amal ibadahnya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada perzinahan. Karena kalau kita sudah terjerumus ke dalam perzinahan, maka kita akan ketagihan. Ketika ketagihan, maka akan diulangi lagi. Khawatir nanti sampai tua kita tak pernah ingat untuk taubat dan mati suul khotimah. Mudah-mudahan kita semua ini dengan Allah diridhoi, diberikan petunjuk untuk bertahan, untuk hidup dengan berakhir dengan jalan husnul khotimah. Amin sahabat ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya. Salam semua sahabat-sahabat dimanapun kau berada, juga salam buat keluarga. Mudah-mudahan semua dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada maaf yang tidak terkira. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.